Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Reza, kelas 11A, ingin mempresentasikan materi ilmu resep mengenai sediaan pil. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada definisi dari pil. Definisi dari pil ialah suatu sediaan berupa massa bulat mengandung satu atau lebih bahan obat. Selanjutnya ada penggolongan dari pil. Berdasarkan beratnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pil, yaitu bobot ideal 100-150 mg, rata-ratanya 120 mg. Yang kedua ada boli, yaitu pil yang beratnya lebih besar dari 300 mg. Dan yang ketiga ada granula, pil yang beratnya kurang dari atau sama dengan 30 mg. Selanjutnya ada pil masa kini, yaitu contoh sediaan pilule pada masa sekarang ialah tablet. Lozenges atau tablet hisap mengandung satu atau lebih bahan obat, umumnya dengan bahan dasar yang dapat membuat tablet hancur atau melarut perlahan dalam mulut, atau ekstrak gelatin dan bahan dasar yang berwarna manis seperti ekstrak gula, sorbitol, dan sukrosa. Selanjutnya, berdasarkan cara pembuatan lozenges dibedakan menjadi dua, yaitu trocisi atau dibuat dengan cara kempa dan pastiles atau yang dibuat dengan cara dituang. Yang selanjutnya, berdasarkan efek yang dihasilkan lozenges dibagi menjadi dua lagi, yaitu efek lokal atau FG Troches de Girol dan efek sistemik atau ISDN sublingual tablet. Selanjutnya ada komponen. Yang pertama zat utama yaitu jumlah kecil. Yang kedua zat pengisi yang berfungsi untuk menambah massa atau memperbesar volume pil, atau ekstrak akar manis atau radix liquorite SL bolus alba. Yang ketiga zat pengikat untuk melekatkan massa pil antara yang satu dengan yang lain, atau ekstrak PGS, PGA, teragakan, sukus atau sari akar manis, yaitu zat pengikat adalah bahan-bahan yang bersifat lengket bila terkena air. Yang keempat ada zat pembasah, yaitu massa perlu dibasahi untuk dapat dibentuk, atau seperti ekstrak aqua, gliserol, sirup, madu, aqua gliserinata. Yang kelima ada zat penabur, yaitu setelah pil terbentuk untuk mencegah sediaan pil yang satu dengan yang lain tidak melekat, atau talkum dan lipodium. Dan yang terakhir, jadi yang harus mutlak ada dalam pembuatan pil adalah zat pengisi, pengikat, pembasah, dan penabur. Adapun cara pembuatan dari pil. Yang pertama, campur serbuk obat, tambah zat pengisi, tambah zat pengikat, dan gerus homogen. Yang kedua, tetesi atau masukkan zat pembasah sambil digerus dan ditekan sampai diperoleh massa yang saling mengikat dan plastis. Yang ketiga, massa pil dibuat bentuk batang dengan cara digulungkan pada papan kayu yang datar lalu dipotong dengan pisau pemotong yang pada papan pil. Yang keempat, pil di atas digelindingkan sambil ditekan pada papan pembuat pil sampai bulat. Dan yang terakhir, gunakan zat penabur untuk menghindari melengketnya massa pil atau pil pada alat yang digunakan. Selanjutnya, pil yang dibuat dengan akar manis tanpa penambahan air antara lain ada 3. Yang pertama ichitol, massa pil jangan terlalu keras, massa radix plus dalam bobot yang sama. Yang kedua ada sari-sari kental, dan yang ketiga ada pix liquida. Syarat pil menurut Farmakope Indonesia edisi 3. Yang pertama, pada penyimpanan bentuknya harus tetap, tidak begitu keras sehingga dapat hancur dalam saluran pencernaan, atau yang biasa disebut tanpa pengaruh. Yang kedua, pil salut enterik disalut secara khusus sehingga tidak hancur dalam lambung tetapi hancur dalam usus halus. Yang ketiga, memenuhi keseragaman bobot Farmakope Indonesia,
Dan yang terakhir, memenuhi waktu hancur farmakope Indonesia yang sudah diperhitungkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita beralih kepada granula. Granula itu untuk bahan-bahan yang kecil yang dijadikan granula. Adapun definisi dari granula ialah pil kecil yang bobotnya kurang dari sama dengan 30 mg dan mengandung 1 mg bahan berkhasiat, kecuali dinyatakan lain. Pembuatan granula sama dengan pilule. Pengikat atau zat pengisi yang digunakan untuk setiap granula adalah: yang pertama 22 mg sakarum pulv dan 3 mg PGS. Yang kedua 20 mg laktosum dan 5 mg PGA. Dan yang terakhir 5 mg sukus dan 20 mg radix. Pembuatan granula ini dan pil membedakan cuman bobotnya. Dan yang terakhir ada pembuatan khusus. Yang pertama, jika diminta dalam resep 5 mg sari kental atau granul dikerjakan sesuai nomor 3 sukus dan dikurangi 100 mg atau 60 granul. Yang kedua, 10 mg sari kental, penambahan sukus dihilangkan. Yang ketiga, 1 gram sari kental untuk 60 granul, maka hanya ditambah radix 800 mg jika lembab dipanaskan di atas water bath. Dan yang terakhir, granul dengan bahan mekoksid dibuat dengan bolus alba dan vaselin dan diambil 1,1 gram bolus tambah 0,5 gram vaselin atau 60 granul. Itulah tadi penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.